Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kehidupan pastinya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal kebaikan kita, juga memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diistiqomahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Oke, pada malam hari ini sebenarnya agak random ya materinya. Jadi hari ini saya bakal lebih ke sharing atau mungkin lebih tepatnya bercerita tentang sebuah film yang cukup inspiratif. Tapi terlepas dari negara yang menciptakan film ini, di sini saya coba lebih mungkin objektif aja ya, ngambil nilai-nilai yang ditanamkan dari film ini. Tuh, jadi film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang udah sukses jadi orang kaya, dan di sini mereka punya satu anak kecil yang ceritanya mau masuk sekolah. Misalnya kita namakan mereka ini nama karangan ya, bukan nama asli di filmnya, nama karangan saya sendiri. Misalnya suaminya ini namanya si Adi, terus istrinya namanya Bunga, terus anaknya itu namanya Cika. Nah, ceritanya, suaminya ini si Ali itu pada awalnya merupakan anak dari seorang penjahit. Tapi sekarang penjahitnya itu lama-lama kayak sukses gitu, dan akhirnya pas ayahnya itu meninggal, sekarang tuh si Ali udah jadi kayak pemilik butiknya ayahnya itu, nerusin ayahnya gitu. Terus sedangkan istrinya Bunga itu diceritakan seperti sesosok wanita modern yang agak-agak overthinking ya pikirannya gitu. Nah, dengan perbedaan karakter mereka, karakter si Ali dan Bunga ini, diceritakan di film ini mereka itu lagi nyari-nyari sekolah buat anaknya, si Cika. Nah, pas nyari sekolah ini, karena ibunya ini kayak overthinking gitu, jadi ibunya tuh mau anaknya itu pokoknya harus masuk ke sekolah high class di ibu kota, di negara itu, gitu. Kenapa? Dia tuh sampai kayak sering banget bilang di film ini, kalau misalnya nanti anakku masuk negeri, nanti dia nggak bisa bahasa Inggris, nanti dia bakal dikucilkan, nanti dia bakal nggak bisa dapat perguruan tinggi yang bagus, terus nggak bisa dapat kerjaan yang bagus, akhirnya masa depannya suram dan macam-macam. Pokoknya seberlebihan itu dia mikirnya, gitu. Terus sebenarnya suaminya kan kayak kenapa sih lebay banget gitu, tapi kayak daripada istrinya ngambek akhirnya diturutin juga, karena dia akhirnya mikir ya ini kan buat kebaikan anaknya juga gitu. Nah terus akhirnya mereka survei ke beberapa sekolah high class di ibu kota. Nah pas survei itu istrinya kayak bener-bener yang paling paham gitu, dia ngejelasin keunggulan tiap sekolah itu. Nah, terus di akhir-akhir survei, tiba-tiba istrinya itu bilang kalau misalnya sebenarnya itu mereka kayak terkendala dengan zonasi. Jadi mirip-mirip kayak di Indonesia gitu. Jadi sekolahnya itu cuma mau nerima anak-anak yang tinggalnya itu sekitar 3 kilo di sekitar sekolah mereka. Nah, terus akhirnya ini kan karena istrinya ini pengen banget anaknya sekolah di sana, jadi dia minta pindah ke daerah ibu kota, ke kawasan elit di ibu kota lah intinya. Terus ya lagi-lagi suaminya nurut aja daripada istrinya ngambek gitu. Akhirnya nurut, mereka pindah ke kawasan elit di ibu kota, di dekat sekolah itu, dan akhirnya mereka mulai tuh kayak nyari-nyari info buat pendaftaran sekolah anaknya. Nah, pas nyari-nyari info ini tuh benar-benar kayak saking banyaknya orang yang pengen sekolah di situ, itu tuh sampai antriannya tuh benar-benar kayak dari pagi gitu loh. Kayak sampai orang bawa sleeping bag buat nganti pendaftaran itu.
Pokoknya sebanyak itu yang berminat. Terus kan karena mereka tahu nih saingan mereka banyak dan mereka punya uang, akhirnya mereka sampai bayar mahal-mahal buat konsultan. Soalnya di sini tuh ceritain kalau pendaftaran sekolahnya itu padahal masih kayak SD atau TK gitu, tapi udah ribet banget gitu loh. Nggak cuma anaknya aja yang dites, tapi orang tuanya juga kayak diwawancara gitu. Nah, bahkan dari nilai wawancara ini itu yang paling menentukan anaknya lulus apa enggak ke sekolah itu. Gitu. Akhirnya mereka nyewa konsultan kan tuh mahal-mahal biar ngelatih styling mereka, terus kayak ngelatih mereka bahasa Inggris dan macam-macam lah pokoknya. Terus pada akhirnya mereka daftarin si Cika ini ke 5 sekolah high class di ibu kota itu. Nah, habis itu pokoknya long story short, singkat cerita, akhirnya pengumuman kan, pas pengumuman ternyata, belum sampai situ. Nah, selain mereka nyewa konsultan, mereka itu juga sampai kayak berdoa gitulah di berbagai tempat ibadah gitu. Pokoknya ini terlepas dari apa agama mereka, ini emang agak absurd banget sih, mereka tuh kayak asal aja gitu doa. Pokoknya yang penting mereka memohon sama Tuhan biar anaknya ini dimasukin ke sekolah high class gitu. Terus akhirnya pengumuman. Nah ternyata di sini si Cika itu nggak keterima di satu pun sekolah yang mereka daftarin. Di 5-5-nya itu dia nggak keterima. Terus akhirnya mereka nanya kan ke konsultannya, kenapa sih kok bisa nggak diterima? Nah jadi ternyata mereka itu si Cika nggak diterima bukan karena Cikanya, tapi karena orang tuanya. Jadi sekolah-sekolahnya itu nggak mau nerima orang tua yang istilahnya cuma pedagang gitu. Kan tadi bapaknya itu kan kayak punya butik kan, istilahnya ya kayak pedagang baju. Nah mereka tuh nggak mau nerima, soalnya selain bapaknya ini pedagang, bapaknya tuh tingkat pendidikannya rendah gitu loh. Jadi mereka pikir mereka nggak bakal bisa nyeimbangin anaknya kalau misalnya anaknya sekolah di situ gitu. Terus akhirnya ini kan kayak kesel gitu mereka, pokoknya kacau, benar-benar terpuruk. Nah bahkan mereka tuh karena kayak pokoknya mau nggak mau anaknya harus sekolah di sana gitu. Akhirnya bapaknya tuh kayak ini manggil temennya yang politisi biar minta bantuan anaknya itu masuk ke seenggaknya salah satu dari 5 sekolah itu. Tapi salah satu di sini digambarinnya tuh dari sekolah yang paling terbaik dari 5 itu. Anggap aja di sini aku namain itu Dream School. Gitu. Nah jadi akhirnya bapaknya minta bantuan kan ke politisi biar anaknya bisa masuk ke Dream School. Terus ternyata politisinya itu bilang kalau misalnya si kepala sekolah Dream School ini termasuk kepala sekolah yang ketat, yang tegas gitu, yang nggak bisa nerima sogokan lah istilahnya. Bahkan di situ dia cerita juga politisinya kalau sampai ada anak yang masuk pakai jalur politisi atau mungkin perdana menteri dan sebagainya, itu tuh selain uang sogokannya diterima, surat rekomendasinya itu bakal langsung disobek-sobek gitu. Itu saking tegasnya kepala sekolahnya. Gitu. Akhirnya ya udah deh tuh mereka nyerah, nggak ngambil jalur lewat politisi. Nah, di tengah keterpurukan mereka tiba-tiba datang pegawainya si Adi, pegawai butiknya Adi. Datang bawa kayak makanan syukuran gitu. Katanya syukuran anaknya keterima di sekolah bahasa Inggris, dia bilangnya gitu. Terus kan istrinya penasaran kan, si Bunga penasaran di sekolah mana. Nah akhirnya dia bilang nama sekolahnya, dan ternyata itu salah satu sekolah incerannya mereka, salah satu sekolah di mana Cika juga didaftarin di situ tapi ditolak. Mereka bingung kan kok bisa-bisanya anak pegawainya yang udah jelas pegawainya itu pasti penghasilannya lebih rendah daripada Adi, tingkat pendidikannya juga lebih rendah daripada Adi, tapi anaknya bisa keterima. Nah, terus akhirnya di situ dibilang kalau anaknya ini masuk lewat jalur nggak mampu gitu. Jadi ternyata ya mirip lah sama di Indonesia, di situ di tiap sekolah itu kayak ngasih sekian persen kuota buat anak-anak yang nggak mampu gitu. Nah, terus akhirnya karena penasaran kan kayaknya ada peluang nih lewat jalur nggak mampu. Akhirnya si Adi ini kayak nyari-nyari info tentang jalur tersebut. Nah, terus long story short, akhirnya dia pas lagi nyari-nyari itu ketemu sama
tukang minuman yang ternyata nyambi jadi calo yang punya istilahnya orang dalam di Dream School. Jadi dia kayak nawarin si Adi buat bantuin biar anaknya bisa keterima di situ. Dan ternyata calo ini kayak profesional gitu loh. Dia tuh sampai ngejelasin detail ke si Adi gimana caranya biar anaknya bisa masuk. Nah, karena udah dijelasin detail, akhirnya si Adi percaya kan tuh sama calonnya. Akhirnya didaftarinlah Cika lewat situ. Tapi karena mereka ini sebenarnya bukan orang nggak mampu, jadi mereka kayak make surat keterangan palsu gitu. Di situ penghasilannya si Adi di Karang, pokoknya jadi kayak orang miskin lah. Terus alamatnya juga di Karang, jadi kayak tinggal di pemukiman kumuh gitu. Nah, terus akhirnya udah kan tuh si Adi kayak seneng, akhirnya ada nih kesempatan. Dia cerita tuh ke istrinya, ke Bunga. Pas lagi cerita, ternyata nggak sampai situ ujiannya mereka. Tiba-tiba si Adi kayak iseng nyalain TV. Pas itu lagi ada berita kalau ternyata banyak orang-orang kaya yang manfaatin jalur nggak mampu itu buat anak mereka. Jadi banyak orang-orang kaya yang memasukkan data mereka buat biar anaknya itu bisa masuk ke sekolah high class tapi lewat jalur nggak mampu gitu. Terus panik kan si Adi, oh ternyata udah sampai berita, ternyata nggak cuma dia doang yang kayak gitu, ternyata banyak orang yang kayak gitu juga. Terus ditambah paniknya lagi, ternyata dalam acara berita itu mereka ngehadirin salah satu narasumber yang ternyata narasumbernya itu adalah Capsek di Dream School, tempat si Adi itu daftarin anaknya. Terus panik kan dia. Habis itu pas banget di si Capseknya itu juga bilang, kalau misalnya anak-anak yang daftar lewat jalur nggak mampu itu bakal disidak atau disurvei rumahnya gitu, didatengin rumahnya sesuai alamat di situ. Panik kan, istrinya tuh kayak saking overthinkingnya tuh kayak bilang nanti bakal dipenjara dan segala macem lah pokoknya di situ. Akhirnya karena mereka ketakutan banget, lebih takut di penjara sih sebenarnya, takut di penjara, akhirnya mereka nyari-nyari kontrakan sesuai alamat yang dipalsuin tadi di pemukiman kumuh tadi yang sesuai surat keterangan itu kan. Nyari-nyari kontrakan di situ, akhirnya ketemu dan mereka pindah deh tuh ke situ, pura-pura jadi orang miskin. Nah, pas pindah, karena mereka emang bukan orang miskin ya, kan biasanya kalau kayak kampung, desa gitu kan tiap ada orang baru pasti kayak disambut gitu kan, disambut nawarin bantuan biar dibawain barang-barangnya, terus kalau ada anak kecil kayak dikasih makanan gitu. Nah itu tuh mereka kayak langsung nolak gitu loh, mereka nggak mau dibantuin barangnya, kayak mereka curiga kan sama orang-orang di situ. Terus pas anaknya dikasih makanan juga ditolak tuh sama ibunya, gara-gara ibunya tuh takut makanannya nggak higienis gitulah. Terus akhirnya pada tetangga-tetangganya sebel kan sama dia, kok orang baru tapi sombong banget. Akhirnya dijauhin dia tuh sama tetangga-tangganya. Tapi ternyata ada sepasang suami istri yang punya anak juga yang ternyata baik sama mereka. Anggap aja di sini mereka namanya itu, lagi-lagi nih karangan ya. Namanya suaminya itu namanya Gaga, terus istrinya namanya Gigi, anaknya namanya Gina. Habis itu mereka baik banget nih sama si Adi sama si Bunga tadi. Mereka deket. Nah, pas mereka ngobrol ternyata anaknya Gina ini juga pengen masuk ke Dream School, juga pengen didaftarin di situ. Nah, akhirnya long story short, akhirnya itu kan datang bapak-bapak yang mau sidak, yang mau survei rumah mereka. Di sini aku namain ceritanya Pak Randi namanya. Habis itu si Adi sama si Gaga ngasih kayak formulir anaknya gitu kan ke Pak Randi. Nah terus di situ Pak Randi kayak mulai heran sama tangannya si Adi, kayak kok ini orang miskin, kan orang miskin biasanya kayak pekerja gitu kan, pekerja keras, pokoknya kok tangannya lembut banget, tangannya mulus banget, kayak nggak mungkin gitu kan. Tapi tuh dia tuh sampai ini loh ngebandingin tangannya si Adi sama si Gaga sama tetangga-tangganya yang lagi ngumpul gitu. Terus karena emang udah curiga, Pak Randinya akhirnya kayak mulai sidak kan ke rumahnya mereka, ngecek-cekin kamar. Nah pas banget
pas dia lagi buka kamar, di situ lagi ada Cika, lagi enak makan pizza, terus ada minuman-minuman mahal gitu, yang pokoknya nggak bakal mungkin deh dibeli sama orang miskin. Makin curiga tentu sama Pak Randinya sama si Adi. Nah, pas Pak Randinya ini curiga, tiba-tiba si Gaga itu kayak ngomong, Pak, jangan-jangan saya curiga nih, si Adi ini ternyata orang miskin baru. Jadi pas lagi panik-paniknya si Adi tiba-tiba pas dengar si Gaga ngomong kayak gitu, dia langsung pura-pura acting sedih gitu, acting sedih terus kayak ngomong, iya kita baru aja abis bangkrut, abis dikhianatin sama rekan kerja, abis kebakaran perusahaannya, terus sampai si Bunga tuh pura-pura acting nangis gitu. Terus akhirnya suami istri tadi si Gaga sama Gigi kasihan sama mereka, sampai tuh mereka janji ke mereka, ke si Adi sama Bunga buat bantuin mereka belajar jadi orang miskin. Jadi biar mereka itu terbiasa jadi orang miskin gitulah istilahnya. Terus akhirnya udah kan hari itu usai, pokoknya Pak Randi akhirnya balik lagi, pokoknya belum selesai itu prosesnya di situ, masih diproses gitu kan. Terus akhirnya si mereka makin deket nih, kan si Gaga sama Gigi bantuin mereka biar terbiasa kan jadi orang miskin. Sampai-sampai tuh kayak diajarin buat kerja di pabrik, terus diajarin ngejar-ngejar bus, ngantri air, pokoknya gitu-gitulah. Nah, terus di sini tuh saking baiknya si Gaga sampai-sampai pas mereka lagi kayak kerja di pabrik gitu, si Adi ngelakuin kesalahan gitu kan, ngelakuin kesalahan yang bener-bener sampai upahnya hari itu tuh dipotong abis. Jadi dia nggak dapet gaji hari itu. Nah, terus si Gaga kasihan gitu kan, dia tuh sampai kayak ngasih sebagian upahnya buat si Adi. Katanya dia bilang, seorang ayah itu nggak boleh pulang dengan tangan kosong. Terus kayak langsung jelek gitu kan Adinya, kayak pokoknya kena mental banget lah dia di situ. Padahal si Gaga ini orang miskin beneran, terus dia ngasih sebagian upahnya yang sebenarnya menurut Adi tuh itu nggak seberapa bagi dia, karena dia asli orang kaya kan. Gitu. Terus di situ juga selain tadi selain si Gaga yang baik, ternyata istrinya juga sama. Dia tuh sampai ngasih ke Bunga kayak beras gitu, gara-gara dia takut keluarganya Bunga ini nggak ada makanan besok gitu kan. Pokoknya di situ mereka kayak agak kena mental sedikit lah. Gitu. Terus udah kan, long story short, akhirnya si Pak Randi balik lagi ke mereka buat ngasih tahu kalau mereka lolos secara berkas, secara administrasi. Jadi ceritanya mereka ini kayak udah terbuktilah orang miskin gitu. Nah, terus ternyata selain nyampein itu, Pak Randi itu juga bilang kalau emang biaya sekolahnya itu gratis, tapi mereka tetap harus bayar sekitar 5 juta kalau nggak salah buat bayar ekskul anaknya gitu. Awalnya Adi kayak langsung nyeletus bakal bayar gitu kan, terus akhirnya dia kayak langsung acting gitu pas ngelihat si Gaga itu kayak panik gitu kan, ini mau bayar pakai apa. Akhirnya Adi ikut-ikutan acting kayak gitu tuh, biar kelihatan lah kayak orang miskin gitu. Tapi intinya di situ mereka tuh kayak bilang ke Pak Randi kalau mereka tuh bakal bayar, intinya gitulah. Nah, terus karena si Adinya ini takut kan anaknya nanti nggak jadi sekolah di situ gara-gara gak bayar, akhirnya pas malam-malam si Bunga istrinya itu kayak diem-diem ngasih kartu ATM ke Adi, biar Adi ini bisa ngambil uangnya di ATM, tapi malam-malam biar nggak ketahuan kan. Terus akhirnya malam-malam dia nyelinap-nyelinap di keluar rumah buat ke ATM, buat ngambil uang. Pas banget dia lagi nungguin uangnya keluar nih, kan bisa masukin kartu terus nunggu uang keluar. Pas banget dia nungguin uangnya keluar, ternyata si Gaga ada di belakangnya dia, terus kayak bilang, kamu ngapain di situ? Terus panik kan si Adi, karena panik dia kayak langsung random bilang, aku mau nyolong uang dari sini buat bayar ekskulnya Cika gitu kan. Pokoknya dia serandom itu bilang itu. Terus si Gaga akhirnya kayak mencegah hal itu terjadi lah intinya. Dia kayak narik-narik si Gaga keluar, padahal itu tuh uangnya udah bener-bener pas banget keluar. Tapi karena ditarik-tarik ya udahlah dia keluar dari situ. Tapi sepanjang perjalanan pulang itu tuh kayak si Adi tuh ngomel-ngomel terus ke Gaga, kenapa sih? Kenapa dihindarin gitu? Kenapa nggak boleh ngambil uangnya aja gitu kan? Pokoknya dia protes-protes terus. Sampai akhirnya mungkin si Gaga ini capek kan dengar protesannya si Adi. Akhirnya
Gaga ini kayak pamit duluan, bilangnya mau ke toilet. Pamit duluan mau ke toilet, tapi bukannya dia ke toilet, dia malah ketabrak sama mobil. Ketabrak sama mobil, tapi cuma berdarah aja sih, kayak nggak parah lah intinya. Cuma berdarah aja, tapi kan si Adi kayak langsung, kan dia ngelihat ya, dia ngelihat. Si Adi langsung marahin supirnya kan, pokoknya marah-marah ke supirnya. Tapi si Gaga ini kayak biasa aja. Dan ini tuh supirnya kayak tipe-tipe orang yang nggak mau berurusan panjang gitu lah. Akhirnya dia kayak langsung ngasih duit damai aja. Nah, si Gaga nerima aja tuh, dia biasa aja. Pokoknya dia kayak udah nggak usah diomelin gitu lah. Akhirnya udah tuh pergi supirnya, mereka ke klinik terdekat buat ngobatin lukanya si Gaga ini. Pas di klinik, pas lagi nunggu dipanggil, ternyata si Gaga ini kayak malah ngasih uangnya itu ke Adi. Dia ngasih katanya, ini ada segini, ambil aja buat bayar ekskulnya Cika gitu. Terus kan kaget kan si Adi, kok gitu. Terus kayak dia di situ akhirnya paham, ternyata si Gaga ini kayak sengaja nabrakin dirinya biar dapat uang damai itu. Gitu kan. Terus akhirnya dia nanya, kenapa sih harus kayak membahayakan diri sendiri biar dapat uang? Terus si Gaganya ini bilang, kita orang miskin, kita nggak punya harta, kita nggak punya perhiasan, intinya kita nggak punya apa-apa selain diri kita sendiri, selain nyawa kita sendiri. Ya jadi cuma itu aja yang bisa kita lakuin biar dapat uang, gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya si Gaga dipanggil kan, dipanggil buat diobatin. Terus kena mental lagi lah tuh si Adi, kena mental lagi. Tapi pokoknya udah sampai situ. Long story short, akhirnya ini tiba hari pengundian. Jadi di situ tuh sistemnya anak-anak yang daftar di jalur tidak mampu itu kayak diundi gitu loh. Yang keterima tuh sistemnya diundi pokoknya kayak undian door prize biasanya lah, ada apa namanya wadah bening, di dalamnya ada kertas-kertas gulungan. Nah kertas-kertas itu tuh isinya nama-nama anaknya itu kan. Terus diambil langsung sama si capseknya, si capsek dream school-nya gitu. Terus diambil satu-satu, disebutin sampai pada akhirnya yang namanya kesebut ternyata cuma namanya si Cika. Nah, terus di situ Gaga langsung kayak sedih gitu kan, karena si Gina anaknya nggak diterima. Kayak sedih banget, sampai tuh pas keluar-keluar, si Ginanya tuh kayak ngerasa bersalah itu gitulah, ngerasa bersalah, terus kayak minta maaf ke ayahnya, sampai dia tuh bilang, ayah, kita emang ditakdirin nggak beruntung ya hidupnya, gitu. Terus si Gaganya kayak langsung marah gitu kan, siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Kamu emang nggak ditakdirin di sekolah buat di sini, tapi bukan berarti takdir kamu nggak beruntung gitu. Terus akhirnya Adi ngelihat kayak gitu kayak langsung ikutan sedih kan, terus minta maaf lah tuh si Adi ke Gaga, kayak ngerasa bersalah lah. Pokoknya di situ pikirannya Adi, dia tuh kayak ngerebut kursinya si Gina gitu. Pokoknya di situ dia minta maaf, tapi belum ngejelasin ke si Gaga, dia cuma minta maaf doang. Terus si Gaga malah kayak, ngapain sih ikutan sedih? Udahlah, ayo aku traktir, kita makan-makan buat syukuran Cika diterima di Dream School gitu. Dia tuh sampai si Gaga sama istrinya kayak ngumpulin uang lembaran-lembaran gitu, biar mereka bisa traktirin mereka semua gitu, kayak nanya-nanya, kamu mau makan apa? Mau makan apa? Mau makan burger, pizza, gitu-gitulah. Akhirnya mereka makan-makan. Long story short lagi, akhirnya si Cika mulai masuk sekolah. Terus karena si Cika udah mulai masuk sekolah, akhirnya si Adi sama Bunga pindah lagi ke rumahnya yang dulu yang di kawasan elit itu, pindah lagi ke situ. Tapi di situ dia bilang ke tetangganya kalau ceritanya mereka dapat kerjaan baru yang tempatnya itu dekat sama sekolahnya Cika gitu, biar nggak ketahuan kan. Terus akhirnya udah tuh mereka pindah. Nah, tapi pas mereka pindah ini, mereka kayak, karena udah terlanjur kena mental ya, jadi mereka tuh selama pindah kayak ngerenung terus. Terus setiap ada kayak undangan pesta dari tengah-tangganya tuh mereka nggak mau datang. Pokoknya kayak mereka ngerenung, mereka mikir gimana caranya biar mereka itu bisa nembus kesalahannya mereka. Sampai pada akhirnya si Adi ini kepikiran buat kayak ngasih donasi besar-besaran ke sekolah negeri tempat si Gina, tempat anaknya si Gaga sekolah gitu.
Terus akhirnya ya udah tuh dia ngasih donasi gede-gedean. Yang sekolah negeri di situ yang awalnya kayak hampir hancur, akhirnya direnovasi besar-besaran. Terus kurikulum di situ juga diperbaikin biar anak-anak di situ tuh belajarnya kayak berkualitas gitu loh, kayak bisa bahasa Inggris, pokoknya macam-macam gitu. Nah, si Gaga pas ngeliat anaknya kok tiba-tiba kayak keren banget nih anak orang miskin kok bisa bahasa Inggris gitu kan, kayak dia kagum lah sama anaknya. Terus dia penasaran, akhirnya dia datengin tuh ke Capsek sekolah negeri tempat anaknya sekolah. Datengin kan kayak kok bisa sih sekolah negeri tapi bahasa Inggrisnya bagus. Jadi ceritanya tuh di negara itu kayak sekolah negeri itu dipandang apa ya, dipandang buruk lah istilahnya, kayak nggak bisa bahasa Inggris dan semacamnya gitu. Jadi si Gaga penasaran kan kepala sekolahnya. Akhirnya kepala sekolahnya bilang kalau kita bisa kayak gini karena bantuan orang-orang baik gitu. Terus pokoknya intinya di situ si Gaga kayak benar-benar pengen berterima kasih secara langsung ke donaturnya gitu. Akhirnya dikasihlah tuh alamat donaturnya sama kepala sekolah ke si Gaga, alias alamatnya si Adi gitu. Nah akhirnya si Gaga langsung pergi kan tuh, pergi ke alamat tersebut alias rumahnya si Adi. Nah, habis itu pas banget yang buka pintu ternyata langsung tuh si Adi. Panik kan dia, panik, tapi di situ karena emang si Gaga ini polos banget ya, dia tuh kayak langsung bilang, "Oh, kamu jadi pelayan di sini ya? Oh, aku tahu nih, kamu pasti kayak ngasih rekomendasi sekolah anak aku ke majikan kamu gitu, biar dikasih donatur." Gitu kan. Kayak seposting itulah pikirannya. Terus akhirnya si Adi iya aja, terus dia kayak langsung acting beneran jadi pelayan gitu loh, pura-pura ngepel sampai akhirnya si Gaga ini bantuin Adi ngepel biar dia nggak capek. Nah tapi pas mereka lagi ngepel berdua tuh tiba-tiba pelayan aslinya si Adi datang terus kayak langsung ngerebut pelannya kan. Dan pas ngerebut itu akhirnya keceplosan dah tuh pelayannya kalau misalnya si Adi ini majikannya gitu. Nah di situ Gaga langsung kayak kaget dan mulai paham tuh kalau ternyata selama ini si Adi pura-pura jadi miskin biar anaknya masuk ke Dream School. Nah akhirnya di situ dia tuh sampai bilang kayak politisi ngerebut uang kami, orang-orang miskin. Para pemborong ngerebut tanah kami. Nah, dan sekarang ketika ada kesempatan pendidikan yang layak, orang-orang kaya seperti kamu ngerebut itu juga gitu. Terus akhirnya dia di situ juga bilang, "Oh, aku tahu mungkin kamu ngelakuin semua ini demi kebaikan anak kamu. Tapi sekarang aku juga tahu apa yang harus aku lakukan demi kebaikan anak aku." Gitu. Akhirnya di situ dia langsung pergi. Terus si Adi sama si Bunga ngejar tuh karena dia tahu kalau misalnya si Gaga ini pengen pergi ke Capseknya Dream School buat ngelaporin kelakuannya mereka dan pengen nuker kursinya si Cika biar Gina ini bisa masuk ke Dream School gitu. Akhirnya apa namanya? Pas di Dream School, pas bener-bener pengen masuk ke ruang Capsek, tiba-tiba si Gaga, pokoknya si Adi sama si Bunga masih di belakang, masih belum kekejar. Si Gaga ini ketemu sama Cika, kan lagi sekolah kan, lagi sekolah. Terus kayak Cika itu kan karena emang mereka udah deket pas waktu jadi pura-pura miskin, Cikanya tuh kayak say hi gitu ke si Gaga, kayak, "Halo Paman, aku bagus nggak pakai seragam ini?" Terus kayak nanyain anaknya di mana, si Gina kemana, gitu-gitu. Pokoknya dengan gaya anak kecil lah. Akhirnya Gaga ngeliat itu kayak nggak tega kan, nggak tega. Terus akhirnya dia ini berniat buat mengurungkan niatnya. Jadi dia nggak jadi ngaduin kelakuan si Adi ke Capsek. Terus akhirnya pas si Gaga ini pengen balik lagi, pas-pasan dah tuh sama Adi sama Bunga. Terus pas-pasan itu si Adi tuh si Gaga itu bilang, kamu tahu nggak kenapa kita orang miskin nggak pernah bisa jadi kayak kalian, jarang bisa jadi orang kaya. Ya karena kita nggak tahu gimana caranya ngerebut hak orang lain kayak yang kalian lakukan gitu. Terus kena mental lagi lah tuh si Adi. Di situ Gaga langsung pergi dan Adi karena emang udah kena mental berkali-kali sama kelakuannya si Gaga, akhirnya dia tuh kayak langsung sadar dan
pengen apa namanya ngelaporin diri dia sendiri ke Kepsek di situ. Nah terus sebelum ngelaporin itu sempat dicegah-cegah kan sama si Bunga, soalnya si Bunga itu kayak kepikiran nanti anaknya gimana gitu kan. Nah tapi pas dicegah gitu si adiknya ini bilang ke istrinya, sejauh ini aku udah berusaha jadi suami atau jadi ayah yang baik buat kalian. Tapi aku nggak bakal bisa jadi suami atau ayah yang baik selama aku belum bisa jadi manusia yang baik. Gitu. Terus akhirnya udah deh tuh, akhirnya Bunga diemin. Terus si Adi ini masuk ke ruangan Kepsek. Di situ dia ngaduin kelakuannya dia, semua kecurangan yang dia lakukan. Nah, tapi ternyata si Kepseknya ini kayak biasa aja gitu loh. Kayak cuma nyuruh asistennya buat mindahin data si Cika yang awalnya ada di berkas gak mampu, jadi ke berkas umum. Kayak seringan itulah. Terus si Adi ini heran kan, kayak aku tuh habis ngelakuin kecurangan loh, kok cuma gini doang gitu. Terus akhirnya Kepseknya ini tuh bilang kayak walaupun gimana ya, gimana ya, aku nggak bakal ngeganti kursinya Cika dengan kursi orang miskin karena uang kamu itu berguna di sini. Gitu. Kalaupun kamu nggak mau, aku bakal cari orang kaya lain buat ngisi kursi kosong itu. Gitu. Oke, intinya di situ si Adi sadar kan ternyata Kepseknya itu kayak cuma pencitraan doang di publik gitu. Di TV, di media tuh dia cuma pencitraan doang. Sedangkan di dalam, di sekolah itu, dia kayak diem-diem lagi ngejalanin bisnisnya dia sendiri, gitulah intinya. Oke, dia tuh sampai bilang, anak-anak itu lebih tepat bergaul sama yang setara sama mereka. Jadi kayak ya udah orang kaya sama orang kaya aja, orang miskin sama orang miskin aja, gitulah intinya. Terus karena tahu nih si Kepseknya itu ternyata nggak benar, akhirnya di akhir cerita si Adi ini ngeluarin anaknya dari situ dan mindahin anaknya si Cika ke sekolah negeri tempat si Gina sekolah. Gitu. Oke, di akhir cerita seperti itu. Oke. Sebenarnya akhir ceritanya kayak nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mengharukan kayak proses ceritanya gitu. Tapi pada intinya dari cerita ini bisa kita ambil kalau buat mencapai suatu hal yang baik itu nggak bisa loh dilakuin dengan cara yang buruk gitu. Kayak baik ya pakai cara yang baik juga. Kalau misalnya buruk ya pasti hasilnya juga bakal buruk. Kayak yang Allah katakan di surat Al-Balad ayat 10. Ayat 10, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Jadi di dunia ini tuh ya cuma ada dua jalan. Kalau mau baik ya mau baik, kalau buruk ya buruk gitu. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa kayak awalnya jalan buruk dulu terus nanti tiba-tiba dapat jalan baik gitu. Nggak bisa kayak gitu. Makanya di sini kan pada akhirnya si Adi yang awalnya milih jalan yang buruk dengan kecurangan dan akhirnya ketika dia sadar dia langsung pindahkan, langsung mulai dari awal lagi ke jalan yang baik gitu dengan mindahin anaknya ke sekolah negeri gitu. Terus dari sini juga tadi kan sempat di awal-awal tuh mereka kayak sebelum anaknya daftar mereka berdoa ke berbagai tempat ibadah gitu kan. Pokoknya terlepas dari agama mereka, terlepas dari cara mereka doa gimana, pada intinya kalau misalnya kita berdoa ya hasilnya itu ya Allah yang nentuin gitu. Gak harus hasilnya itu sesuai sama keinginan kita. Bahkan yang Allah kasih itu hasilnya adalah yang terbaik. Kayak di sini tuh si Adi sama si Bunga doakan biar anaknya masuk ke Dream School, masuk ke seenggaknya salah satu sekolah high class di ibu kota. Tapi di sini sebenarnya kayak kalau misalnya kita ambil benang merahnya, dia tuh kayak Allah tuh ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya ini tuh bukan sekolah yang baik loh buat si Cika. Kayak sebenarnya sekolah ini tuh nggak baik. Jadi itu dari awal udah dibuat nggak keterima. Tapi karena si adiknya itu tetap tetap kekeh, tetap nyari berbagai cara, akhirnya dia mulai ke cara-cara curang gitu kan. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya dia disadarkan dengan sesosok Gaga gitu. Kayak disadarkan dengan berbagai kebaikan yang diberikan sama Gaga dan pada akhirnya dia sadar kalau
apa yang dia buat itu curang, dan akhirnya dia sadar juga kalau emang sekolah itu tuh nggak baik buat Cika. Dan ya pada akhirnya balik lagi ke pilihannya Allah gitu, ke takdir awalnya kalau si Cika ini nggak sekolah di sekolah high class itu gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf agak kepanjangan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.